Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 9 yang hebat. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat istimewa, yaitu tentang kurban dalam Islam. Yuk simak baik-baik sampai selesai. Kurban secara istilah adalah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu. Dilakukan pada hari raya Idul Adha, yaitu setelah sholat Id dan pada hari-hari tasyrik, seperti tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, semata-mata sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kurban bukan sekedar menyembelih hewan biasa. Ini adalah ibadah yang punya waktu khusus dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Lalu, dari mana perintah berkurban ini berasal? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berkurban dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Kautsar ayat 2, yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ini menjadi dalil utama bahwa ibadah berkurban adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban bukan hanya soal membagi daging, tetapi tentang keikhlasan hati dalam beribadah. Tidak semua hewan bisa dijadikan kurban. Ada ketentuan khusus yang harus diperhatikan. Hewan ternak yang sah untuk dikurbankan adalah unta yang telah berumur 5 tahun memasuki 6 tahun, sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun memasuki 3 tahun, kambing yang berumur 1 tahun memasuki 2 tahun, domba yang berumur 6 bulan atau 1 tahun. Ada juga kondisi yang membuat hewan tidak sah dijadikan kurban, yaitu jika hewan tersebut buta, pincang parah, cacat, telinga terpotong, sakit parah, atau terlalu kurus. Jadi, hewan kurban harus dalam kondisi sehat dan memenuhi usia minimum yang telah ditentukan. Sekarang kita bahas siapa saja yang disunahkan untuk berkurban. Ada 3 syarat utama bagi seseorang yang hendak berkurban. Yang pertama, Muslim. Kurban hanya dilakukan oleh umat Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Artinya, orang itu sudah dewasa serta sehat akalnya. Dan yang ketiga, mampu, memiliki kemampuan finansial untuk membeli hewan kurban. Sebagai tambahan, hewan kurban yang besar seperti jenis sapi, kerbau, dan unta, satu ekornya bisa digunakan maksimal 7 orang berkurban. Jadi, kalian bisa iuran bersama teman atau keluarga untuk membeli 1 ekor sapi, kerbau, atau unta. Sedangkan kambing dan domba, 1 ekor hanya untuk kurban 1 orang saja. Bagaimana cara menyembelih hewan kurban yang benar secara syariat? Simak langkah-langkahnya. Pertama, siapkan lubang penampung darah terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan semua peralatan yang digunakan untuk menyembelih. Pastikan pisau atau alat potong dalam kondisi tajam. Yang ketiga, baringkan hewan yang akan disembelih menghadap kiblat dengan posisi lambung di kiri di bagian bawah. Keempat, letakkan leher hewan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Kelima, pegang kaki hewan dengan kuat atau ikat dan tekan kepalanya ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Yang keenam, ucapkan basmalah, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian goreskan alat penyembelih pada leher hewan hingga memutus jalan makan, minum, napas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher hewan. Dengan tata cara ini, penyembelihan menjadi sah dan sesuai syariat Islam. Setelah hewan disembelih, daging kurban dibagikan dengan cara yang dianjurkan, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian pertama untuk yang berkorban dan keluarganya. Sepertiga bagian kedua disedekahkan kepada fakir miskin. Sepertiga bagian terakhir diberikan kepada kerabat dan tetangga. Indah sekali bukan adik-adik? Ibadah kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mempererat tali persaudaraan dan berbagi kebahagiaan kepada sesama. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.